Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurlaila, NIM 1948 Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi fitokimia, yaitu tentang persiapan sampel, sohletasi, screening fitokimia, dan KLT bioautografi. Yang pertama ada persiapan sampel. Tahapan penelitian meliputi preparasi sampel, proses ekstraksi, screening fitokimia, dan identifikasi senyawa. Preparasi sampel. Tanaman dikumpulkan kemudian dilakukan proses pencucian, sortir basah dan kering untuk mendapatkan simplisia. Tanaman dikeringkan dengan cara dijemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah kering, sampel diserbukan, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode sohletasi. Proses ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Identifikasi senyawa. Identifikasi golongan senyawa dilakukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, dan ciri spektrum UV. Pemeriksaan mutu simplisia. Parameter non-spesifik meliputi susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, dan cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Susut pengeringan merupakan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dengan nilai prosen. Dalam hal khusus, jika bahan tidak mengandung minyak menguap atau atsiri dan sisa pelarut organik menguap, identik dengan kadar air, yaitu kandungan air karena berada di atmosfer atau lingkungan udara terbuka. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa pada proses pengeringan. Bobot jenis adalah massa persatuan volume yang pada suhu kamar tertentu 25 derajat Celcius yang ditentukan dengan alat khusus pigmometer atau alat lainnya. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat dituang. Kadar air merupakan pengukuran kandungan air yang berada dalam bahan. Dilakukan dengan cara yang tepat di antara cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Kadar abu, yaitu bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Parameter ini bertujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Sisa pelarut dilakukan dengan menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan yang secara umum dengan kromatografi gas. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Sedangkan untuk ekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Residu pestisida dilakukan dengan menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia pembuatan ekstrak. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Cemaran logam berat dilakukan dengan menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu,
melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Cemaran mikroba dilakukan dengan menentukan identifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua ada ekstraksi dengan menggunakan metode sofletasi. Yang pertama ada pengertian penyarian. Penyarian adalah proses untuk memisahkan senyawa pada simplisia. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif sehingga zat aktif ikut larut dalam cairan penyari. Perbedaan konsentrasi antara larutan senyawa aktif di dalam sel dan di luar sel menyebabkan larutan dengan konsentrasi tinggi akan didesak keluar ke konsentrasi rendah. Apabila telah terjadi keseimbangan di dalam dan di luar sel, maka proses ekstraksi akan terhenti. Prinsip metode ekstraksi sofletasi. Prinsip sofletasi adalah penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Pelarut organik dapat menarik senyawa organik dalam bahan alam secara berulang-ulang. Katji et al. Tahun 2013 menyatakan ekstraksi secara soflet menghasilkan rendemen yang lebih besar jika dibandingkan dengan maserasi. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perlakuan panas yang dapat meningkatkan kemampuan pelarut untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang tidak larut di dalam kondisi suhu kamar, serta terjadinya penarikan senyawa yang lebih maksimal oleh pelarut yang selalu bersirkulasi dalam proses kontak dengan simplisia sehingga memberikan peningkatan rendemen. Kriteria pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut ekstraksi umumnya menggunakan prinsip like dissolve like, di mana senyawa yang non-polar akan larut dalam pelarut non-polar, sedangkan senyawa yang polar akan larut pada pelarut polar. Ini mempengaruhi hasil kandungan kimia yang dapat terekstraksi. Pemilihan metode dan pelarut yang digunakan harus tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pemeriksaan mutu ekstrak. Parameter spesifik meliputi identitas ekstrak, organoleptik ekstrak, dan kadar senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Yang pertama ada identitas ekstrak, merupakan deskripsi tata nama ekstrak, nama latin tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan serta senyawa identitas yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu. Parameter ini bertujuan memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Organoleptik ekstrak dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa. Parameter ini bertujuan sebagai pengenalan awal yang sederhana seobjektif mungkin. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu dilakukan dengan cara melarutkan ekstrak dengan pelarut alkohol atau air untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetrik. Parameter ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Kekurangan dan kelebihan. Pada metode soflet memiliki kelebihan, yaitu proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi, membutuhkan jumlah pelarut yang lebih kecil dibandingkan dengan maserasi. Kelebihan lainnya adalah sampel berulang kali dilewati oleh pelarut baru. Prosedur ini mencegah kemungkinan pelarut menjadi jenuh dengan bahan yang diekstraksi. Ekstraksi soflet memiliki beberapa kekurangan. Proses ekstraksi dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga berjam-jam, bahkan hari. Kemudian senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik-titik. Yang ketiga ada screening fitokimia. Screening fitokimia dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahap uji kualitatif, tahap uji semi kuantitatif dengan kromatografi lapis tipis, dan karakterisasi dengan spektrofotometer IR. Serta dilanjutkan dengan uji kuantitatif untuk menentukan kadar flavonoid total pada fraksi. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kuantitatif, maupun kuantitatif
maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Screening senyawa aktif dilakukan terhadap ekstrak dan fraksi yang meliputi uji kualitatif dengan reaksi warna untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder, uji kromatografi lapis tipis, serta penentuan kadar flavonoid total secara kuantitatif. Pengujian screening senyawa aktif dan karakterisasi dilanjutkan dengan penentuan kadar flavonoid total pada ekstrak dan fraksi dengan tujuan memastikan adanya kandungan flavonoid dengan konsentrasi tertentu yang berpotensi sebagai antioksidan. Pengujian kandungan flavonoid pada fraksi dilanjutkan dengan penentuan total flavonoid. Yang keempat ada KLT bioautografi. Pengertian KLT bioautografi. Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengerjaan kromatografi lapis tipis atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan KLT. Tahapan metode KLT bioautografi. Tahap penelitian dimulai dengan penyiapan bahan, ekstraksi, vaksinasi, dan subvaksinasi, serta pengujian aktivitas antibakteri terhadap hasil ekstrak vaksinat dan subvaksinat yang kemudian dilakukan pemantauan KLT pada subvaksinat serta pengidentifikasian senyawa. Penyiapan bahan meliputi pengumpulan bahan, determinasi bahan, dan pembuatan simplisia segar. Penapisan fitokimia meliputi pemeriksaan golongan alkaloid, flavonoid, saponin, kuinon, polifenolat, tanin, monoterpen, dan sesquiterpen, serta steroid dan triterpenoid. Evaluasi parameter simplisia non-spesifik dilakukan dengan menetapkan kadar air ekstrak, serta parameter spesifik meliputi uji organoleptik ekstrak, mikroskopik simplisia, dan kadar sari larut dalam pelarut tertentu pada ekstrak. Proses ekstraksi dilakukan dengan metode saponitasi, yang kemudian terhadap ekstrak dilakukan pengujian aktivitas antibakteri melalui penentuan zona hambat dan screening fitokimia. Selanjutnya dilakukan vaksinasi terhadap ekstrak yang mempunyai aktivitas antibakteri lebih baik dan dilakukan kembali pengujian aktivitas antibakteri terhadap vaksinat yang diperoleh. Kemudian vaksinat dengan zona hambat paling tinggi dilakukan pemantauan KLT. Kemudian hasil pemantauan KLT dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan metode KLT bioautografi yang selanjutnya dilakukan karakterisasi bercak yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri dengan penampak bercak ALCL3. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan 1. Dapat mendeteksi bercak pada kromatogram hasil KLT yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, antibiotik, dan antiviral. 2. Dapat digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui mekanismenya. 3. Merupakan metode yang sederhana dan mudah dilakukan dan cepat dalam pengerjaannya. Kekurangan 1. Tidak bisa digunakan untuk senyawa yang tidak mempunyai aktivitas membunuh ataupun menghambat mikroorganisme. 2. Hasil tidak valid karena kemungkinan adanya kontaminan dari luar atau karena zat yang diidentifikasikan tidak mengandung khasiat bakteri antibakteri dan mempunyai faktor kesalahan yang besar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.